Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Heni Humairo, yang kedua Fitrianti, dan yang ketiga Zam'a. Baiklah, kami akan mempresentasikan mengenai hasil diskusi kami mengenai HIV/AIDS dan TBC, beban ganda kesehatan masyarakat. Baiklah, langsung saja untuk materi yang pertama itu akan dijelaskan oleh saya sendiri. Untuk materi kedua itu akan dijelaskan oleh saudari Zam'a, dan materi ketiga akan dijelaskan oleh saudari Fitrianti. Baiklah, langsung saja untuk materi yang pertama itu akan dijelaskan oleh saya sendiri mengenai pengertian dan sejarah penyakit AIDS atau HIV/AIDS. Yang pertama itu pengertian penyakit HIV/AIDS. Kita ketahui bahwa AIDS sendiri merupakan singkatan dari Acquired Immune Deficiency Syndrome, yang merupakan kumpulan dari gejala dan infeksi atau biasa disebut sindrom yang diakibatkan oleh kerusakan sistem kekebalan tubuh manusia karena virus HIV. Nah, kita ketahui bahwa HIV sendiri merupakan singkatan dari Human Immunodeficiency Virus, yang merupakan virus yang dapat melemahkan kekebalan tubuh pada manusia. Yang kedua yaitu sejarah penyakit HIV/AIDS sendiri. HIV/AIDS sendiri pertama kali dilaporkan oleh Center for Disease Control atau CDC di Amerika Serikat pada sekelompok kaum homoseks yang ada di California dan New York pada tahun 1981. Pada mereka ditemukan adanya sarkofagosi dan pneumonia pneumokosis carini dan beberapa gejala klinis yang jarang muncul. Gejala penyakit tersebut semakin jelas diketahui sebagai akibat adanya kegagalan sistem imun dan karenanya disebut AIDS. Selanjutnya yaitu mengenai cara penularan. Nah, cara penularan ini sendiri kita ketahui bahwasanya AIDS atau HIV/AIDS terdapat dalam darah atau cairan tubuh seseorang yang telah menular. Walaupun orang tersebut belum menunjukkan keluhan atau gejala penyakit tersebut, HIV/AIDS hanya dapat ditularkan bila terjadi kontak langsung dengan cairan tubuh atau darah seseorang yang terkena HIV/AIDS itu sendiri. Terdapat 3 cara penularan HIV/AIDS. Yang pertama yaitu melalui hubungan seksual baik secara vaginal, oral maupun anal dengan seorang pengidap HIV/AIDS itu sendiri. Yang kedua melalui kontak langsung dengan darah atau produk darah atau melalui jarum suntik. Di antaranya yaitu transfusi darah, yang kedua pemakaian jarum suntik yang tidak steril, yang ketiga itu penularan lewat kecelakaan atau tertusuk jarum suntik petugas kesehatan. Yang terakhir yaitu secara vertikal. Secara vertikal ini berupa seorang ibu hamil yang mengidap HIV/AIDS dapat menyalurkan HIV/AIDS itu kepada anak baik semasa dalam kandungannya, saat melahirkan atau setelah melahirkan anaknya. Terima kasih. Jadi selanjutnya yaitu mengenai cara atau program penanggulangan penyakit HIV atau AIDS. Nah, di mana di sini untuk program penanggulangan penyakit HIV atau AIDS ini berada di salah satu Direktorat Pemberantasan Penyakit Kelamin dan Trombosida atau Direktorat Kesehatan Republik Indonesia. Nah, di mana di sini kegiatan dalam penanggulangan penyakit HIV ini terdiri dari 2 kegiatan, yaitu ada kegiatan pokok dan juga ada kegiatan pendukung. Nah, untuk kegiatan pokoknya sendiri itu terdiri dari penyuluhan tentang HIV atau AIDS, tindakan pencegahan pada kelompok yang berisiko tinggi, penemuan penderita secara dini, penata laksanaan penderita secara tepat, dan pelacakan kontak atau konseling. Dan untuk kegiatan pendukungnya itu yaitu yang pertama pengembangan institusional dan manajemen atau pemantapan koordinasi, support surveillance epidemiologi termasuk sistem pencatatan dan pelaporan, pelatihan, penelitian dan kajian, dan yang terakhir yaitu monitoring dan evaluasi. Nah, di mana di sini tujuan dari program penanggulangan penyakit HIV ini itu terdiri dari 2, yaitu dibagi menjadi tujuan jangka panjang dan juga tujuan jangka pendek. Nah, di mana tujuan jangka panjangnya itu yaitu untuk mencegah terjadinya penularan dan pemberantasan PMS. Nah, di mana PMS sendiri ini merupakan singkatan dari penyakit menular seksual. Nah, dan juga kegiatan jangka panjang ini bertujuan untuk mengurangi dampak sosial dan ekonomi dari PMS termasuk infeksi HIV atau AIDS sehingga tidak terjadi masalah kesehatan di masyarakat. Nah, sedangkan untuk tujuan jangka pendeknya yaitu untuk yang pertama, mencegah peningkatan prevalensi infeksi HIV pada kelompok perilaku berisiko tinggi tidak melebihi 1%. Yang kedua, menurunkan prevalensi sifilis di kalangan kelompok perilaku
Dan yang terakhir, menurunkan prevalensi gonore di kalangan kelompok perilaku risiko tinggi menjadi kurang dari 19%. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu mengenai pengertian dan sejarah penyakit TBC atau tuberkulosis. Nah, di mana TBC ini pertama kali ditemukan pada tahun 1982 oleh Robert Koch. Nah, sedangkan untuk vaksin TBC ini ditemukan pada tahun 1921. Kemudian pada tahun 1944, streptomycin sebagai obat pertama TBC baru ditemukan oleh INH. Dan juga, di mana di sini kita ketahui bahwa tuberkulosis atau TBC ini adalah salah satu penyakit menular yang terjadi, di mana TBC ini ialah salah satu dari sebagian penyakit menular yang disebabkan oleh kuman Microbacterium tuberculosis. Nah, di mana kuman tersebut masuk ke dalam tubuh melalui udara pernapasan. Kemudian kuman tersebut masuk dan menyebar ke paru-paru dan juga ke bagian tubuh lain melalui sistem peredaran darah. Nah, untuk yang materi selanjutnya yaitu tentang tanda-tanda dan gejala penderita TBC. Nah, di mana di sini tanda-tanda dari penderita dan gejala TBC itu ada dua, yaitu yang pertama sistemik. Nah, sistemik ini termasuk malaise, anoreksia, berat badan menurun, dan keringat malam. Nah, di mana di sini untuk penderita akutnya itu terjadi seperti gejala demam tinggi, flu, menggigil, demam akut, sesak napas, dan cyanosis. Nah, terus yang selanjutnya yaitu respiratory. Nah, di mana di sini gejala yang dialaminya yaitu seperti batuk-batuk lebih lama dari 2 minggu, nyeri dada, batuk darah, dan gejala-gejala lain. Nah, di mana di sini tanda dari jika virus TBC tersebut sudah menyebar ke organ-organ tubuh lain, yaitu seperti sesak napas ataupun gejala meningeal, yaitu nyeri kepala, kaku duduk, dan lain sebagainya. Nah, sedangkan untuk cara penularan dari penyakit TBC ini sendiri yaitu dapat tertular dari seseorang penderita TBC itu ditentukan oleh yang pertama, banyaknya kuman yang terdapat dalam paru-paru penderita. Jadi, semakin banyak kuman yang berada di dalam paru-paru si penderita, semakin besar tingkat penyebaran dari virus TBC ini. Dan yang kedua, penyebaran kuman di udara. Terus yang selanjutnya, penyebaran kuman bersama dahak berupa droplet dan berada di sekitar penderita TBC. Materi selanjutnya mengenai cara atau penanggulangan TBC. Yang pertama itu program diagnosis, di mana program diagnosis ini ada dua. Yang pertama, deteksi penderita di poliklinik. Jadi para tim medis merekap penderita yang ada di poliklinik. Yang kedua, menegakkan diagnosis secara laboratorium. Yang kedua, dari cara penanggulangan, komponen pengobatan melalui pengobatan yang cukup dan tepat. Yang ketiga, melacak penderita lalai berobat 2 hari atau 1 minggu sekali. Maksud di sini tim medis melacak para penderita yang tidak berobat selama atau mengurangi perobatannya selama 2 hari atau 1 minggu ke depan dia tidak berobat di poliklinik atau di rumah sakit lainnya. Yang keempat, penyuluhan kepada penderita TBC dan masyarakat, di mana tim kesehatan melakukan penyuluhan tentang TBC, baik sudah yang terkena TBC dilakukan penyuluhan dan untuk di masyarakat juga. Yang kelima, mengadakan kebutuhan program dan pendukungnya. Dan yang terakhir itu menjamin keperluan dana operasional. Materi selanjutnya itu masuknya kuman TBC ke tubuh penderita terjadi karena lemahnya sistem kekebalan tubuh penderita karena telah terinfeksi HIV. Yang pertama itu perjalanan penyakit TBC, di mana perjalanan penyakit TBC pada penderita HIV atau AIDS ini jika seorang telah mengidap HIV 10%, kemungkinan akan sakit TBC hanya dalam waktu 1 tahun saja. Bila perlindungan dari sistem perjalanan tubuh berkurang akibat terinfeksi HIV, kuman tuberkulus yang terjadi domen atau tidur dalam tubuh seseorang yang telah terinfeksi HIV akan mengherankan karena telah terjadi penyakit infeksi yang berkaitan erat dengan kerusakan sistem kekebalan seluler.
Sedangkan orang yang terinfeksi HIV, imunitas selulernya rusak. Infeksi tuberkulosis mendahului diagnosis AIDS. Bahkan seorang yang terinfeksi HIV ini sekarang dimasukkan dalam diagnosis AIDS bila ditemukan tuberkulosis di luar paru. Dan yang kedua itu epidemiologi TBC yang mengidap HIV atau AIDS. Menurut WHO, infeksi HIV terbukti merupakan faktor yang memudahkan timbulnya tuberkulosis pada orang yang terinfeksi tuberkulosis. Risiko terkena TBC ini pada orang yang terinfeksi HIV setiap tahun adalah 5-10%. Namun risiko seumur hidup tinggi sekali, yaitu sekitar 50%. Dan yang terakhir, program penanggulangan TBC pada pengidap HIV atau AIDS. Pada program penanggulangan TBC pada pengidap HIV atau AIDS ini dapat dikategorikan dua usaha. Yang pertama itu menghilangkan faktor risiko untuk terinfeksi HIV pada masyarakat atau pengidap TBC dengan cara yang pertamanya itu menghindari kontak langsung dengan HIV. Jadi orang yang terkena HIV itu jangan sampai kita bersentuhan dengan orang yang terkena HIV tersebut. Dua, memeriksakan diri untuk tes HIV yang disertai dengan konseling sebelum dan sesudah tes. Jadi sebelum dan sesudah tes itu kita melakukan konseling dulu terhadap dokter, bahwasanya kita akan melakukan tes tentang apakah kita sudah terkena HIV atau belum. Yang ketiga itu konseling sebelum tes HIV diberikan kepada orang yang mempertimbangkan untuk tes HIV. Dan yang terakhir itu konseling sesudah tes diberikan kepada orang yang telah menjalani tes HIV dan telah mengetahui hasilnya. Yang program keduanya itu menghilangkan faktor risiko untuk terinfeksi mikrobakterium tuberkulosis pada pengidap HIV dengan cara satu, diberikan penjelasan tentang TBC dan perkembangannya pada saat konseling. Jadi tim kesehatan memberikan perkembangan pada penjelasan pada pasien atau masyarakat yang belum terkena HIV itu tentang bahayanya tuberkulosis pada penderita HIV. Yang kedua itu di screening terhadap TBC secara terdapat kelainan paru terhadap kemungkinan TBC aktif. Jadi jika ada kelainan paru-paru pada seorang yang belum menderita HIV itu dilakukan pengecekan di rumah sakit, karena siapa tahu itu kemungkinan gejala dari TBC tersebut. Yang keempat itu bila terjadi di daerah akademik, TBC harus dievakuasi secara berkelainan terhadap penyakit TBC. Nah, setiap 6 bulan itu diperiksakan kesehatan tentang mengenai apakah pengidap TBC itu sudah hilang atau masih mengidap di paru-paru. Yang terakhir itu bila tidak terdapat TBC aktif, maka diberikan terapi profilaksis. Mungkin itu saja pemaparan dari kelompok 7. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.